Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dan video presentasi kami dengan tema investasi dan hutang negara. Mohon untuk kerjasamanya untuk dapat berdiskusi dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Fahira selaku moderator. Selanjutnya untuk anggota kami, saya Adi Niti, saya Dini Listiani, saya Elsa Fadila. Kita memasuki pendahuluan dan investasi dan hutang negara. Dibacakan oleh Kadina. Pendahuluan investasi dan hutang negara. Investasi dan hutang negara merupakan dua aspek penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Keduanya memberikan peran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan investasi negara. Investasi negara adalah penanaman dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Ciri-ciri investasi langsung pemerintah yaitu: 1. Dilakukan tanpa perantaraan pihak ketiga. Contohnya langsung oleh pemerintah pusat daerah. Yang kedua, biasanya dikelola oleh kementerian atau lembaga terkait. Yang ketiga, dibiayai dari APBN atau APBD, hibah atau pinjaman luar negeri. Yang keempat, hasil investasinya dapat berupa aset milik negara, contohnya gedung, pelabuhan, dan jalan. Tujuan dalam konteks ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu 1. Pendidikan yang layak dan terjangkau. Kedua, layanan kesehatan berkualitas. Yang ketiga, ketersediaan pangan dan perumahan. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Menumbuhkan ekonomi nasional. 1. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mendukung sektor strategis seperti pertanian, industri, dan UMKM. Yang ketiga, mendorong ekspor dan menyeimbangkan neraca pedagang. Jenis-jenis utang negara. Utang dalam negeri yaitu 1. Diperoleh dari pihak-pihak di dalam negeri seperti masyarakat, bank, atau lembaga keuangan domestik. Contohnya surat utang negara, obligasi retail Indonesia, dan suku retail. Berdasarkan mata uang, utang dalam rupiah, utang dalam mata uang asing yaitu USD, yen, dan euro. Cara investasi dan hutang negara bisa mendukung investasi jangka pendek. Contohnya, jalan tol yang dibiayai utang bisa mempercepat distribusi barang, menarik investor logistik atau manufaktur. Yang kedua, efektivitas investasi menentukan kualitas utang. Contohnya seperti peningkatan PDB, pajak, lapangan kerja, maka utang akan produktif. Yang ketiga, prinsip golden rule of the bird. Utang diperolehkan selama digunakan untuk pembiayaan aset produktif dan bukan untuk konsumsi rutin negara. Utang menopang infrastruktur untuk menarik investasi swasta. Infrastruktur hasil dari pembiayaan utang sering beli mendorong masuknya investasi asing langsung PDI dan meningkatkan iklim usaha. Dampak positif investasi negara yaitu peningkatan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, meningkatkan konektivitas, efektif logistik, meningkatkan produktivitas dan daya saing infrastruktur dan teknologi yang baik, akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya usaha. Penciptaan lapangan kerja, proyek-proyek besar membutuhkan banyak tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Mengurangi ketimpangan wilayah investasi negara sering didiskusi pada daerah tertinggi untuk memilih pertumbuhan
mereka. Dampak negatif jika investasi tidak efektif. 1. Pemborongan anggaran, contohnya seperti uang negara atau perusahaan habis tanpa hasil signifikasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lambat, seperti investasi gagal menciptakan lapangan kerja atau mendorong produktivitas. Yang ketiga, meningkatkannya resiko korupsi dan efisiensi. Proyek tidak efektif sering digunakan sebagai celah praktik tidak transparan, menurunkan kepercayaan investor enggan menanamkan modal di masa depan, beban utang meningkat. Bila investasi dibiayai utang, beban bunga dan cicilan menjadi sia-sia. Dampak positif utang negara. 1. Pendanaan pembangunan infrastruktur menyediakan dana untuk jalan, jembatan, listrik. Kedua, stabilitas ekonomi digunakan untuk stimulus saat krisis ekonomi. Ketiga, pengelolaan defisit anggaran menjaga kelangsungan program pemerintah saat pendapatan kurang. Resiko utang negara, contohnya yaitu beban bunga tinggi, membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal. Kedua, resiko gagal bayar atau default. Bila negara tidak mampu melunasi utang. 3. Ketergantungan terhadap utang luar negeri, rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan suku bunga global. Yang keempat, penurunan peringkat kredit membuat bunga utang baru jadi lebih mahal. Yang kelima, resiko sosial politik, tekanan dari lembaga donor atau pemberian utang. Indikator kesehatan utang negara. Debt GDP terhadap PDB umumnya dianggap aman di bawah 60%. Yang kedua, debt service ratio atau DSR, presentasi pendapatan negara yang digunakan untuk membayar utang, ideal 20%. Yang ketiga, primary balance, selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara atau tanpa bunga hutang. Yang keempat, tenor hutang rata-rata semakin panjang semakin aman. Yang kelima, komposisi hutang, utang luar negeri versus utang domestik dan dalam mata uang apa. Menjaga rasio utang terhadap PDB, pemerintah perlu memastikan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB tetap dalam batas aman, misalnya di bawah 60% sesuai pedoman internasional. Diversifikasi sumber pembiayaan, diversifikasi membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber atau mata uang. Yang ketiga, memperpanjang jatuh tempo atau tenor utang, tapi perlu dijaga agar biaya bunga tetap efisien. Strategi pengelolaan dan bruto atau PDB tetap dalam batas aman, misalnya di bawah 60% sesuai pedoman internasional. Yang kedua, diversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber atau mata uang. Yang ketiga, memperpanjang jatuh tempo atau tenor utang, tapi perlu dijaga agar biaya bunga tetap efisien. Studi kasus negara lain antara investasi dan hutang. Studi kasusnya yaitu proyek infrastruktur Belt and Road Initiative atau BRL dan hutang di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota. Sri Lanka bekerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari inisiatif global BRI. Salah satu proyek besar yang didanai adalah pembangunan pelabuhan Hambantota yang dimulai pada tahun 2007 dan dibiayai terutama melalui pinjaman dari China Exim Bank. Yang pertama adalah pemerintah Sri Lanka meminjam lebih dari $1 miliar dari China, sebagian besar dengan suku bunga komersial atau lebih tinggi dari pinjaman multilateral. Yang kedua, utang digunakan untuk membangun pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Lalu selanjutnya, studi kasusnya pembangunan infrastruktur utang dan investasi proyek jalan tol. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek besar yang menjadi prioritas adalah Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak atau Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini dianggap strategis karena mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Pengaruh terhadap hutang negara yang pertama, penerbitan obligasi negara jangka panjang untuk proyek infrastruktur meningkat tajam selama periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, rasio hutang terhadap PDB naik, tapi masih dalam batas aman. Menurut standar internasional 60%. Peran masyarakat dan swasta. Peran masyarakat yaitu sebagai investor, yaitu membeli instrumen keuangan seperti surat utang negara atau SUN, ori, sukuk retail, dan lain-lain. Sebagai wajib pajak, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk pembiayaan negara dan pelunasan utang. Peran sektor swasta yaitu sebagai mitra pembangunan melalui public-private partnership atau PPP, swasta bisa membantu pemerintah membangun proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, rumah sakit, dan yang lainnya. Sebagai penyediaan lapangan kerja, investasi swasta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kesimpulannya, investasi negara adalah penanaman dana oleh pemerintah ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, energi, dan BUMN dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun aset negara untuk jangka panjang. Hutang negara adalah pinjaman yang diambil pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menutup defisit anggaran dan membiayai proyek pembangunan ketika penerimaan negara belum mencukupi. Investasi negara berfungsi sebagai alat penciptaan nilai ekonomi jangka panjang, sedangkan hutang negara berperan sebagai sumber pembiayaan tambahan. Keduanya sangat penting untuk mendukung pembangunan, namun harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan dan tetap menjaga kelanjutan ekonomi negara. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya dan berdiskusi, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.